Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi pendampingan kita. Kali ini kita akan membawakan materi tentang fasilitasi dalam transformasi pembelajaran. Bapak Ibu, sebelum kita mulai fasilitasi, mari kita sepakati dulu pertemuan kita aturannya akan seperti apa. Silakan, barangkali ada yang mau mengusulkan. Ya, Bu. Ya, Bu Dian, silakan. Izin kalau mau off kamera dan ke toilet. Ya, baik. Berarti kita harus, atau siapapun dari kita kalau mau off kamera, maka harus minta izin terlebih dahulu. Yang lain? Ya, silakan. Kalau ingin menjawab, mengangkat tangan. Ya, terima kasih ya Ibu Ipon. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menjawab pertanyaan ataupun memberikan tanggapan, silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Ada lagi? Mengenai waktu bagaimana ini mengenai waktu? Ya, sesuai ya, selesai sesuai dengan waktu. Baik, jadi karena waktu kita sangat terbatas, kita batasi saja waktunya 2 menit. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Siap, sepakat Bu. Siap, setuju. Sepakat. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah punya kesepakatan seperti yang tadi. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan materi, tapi sebelum kita mulai materi, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dalam hati mulai. Selesai, terima kasih. Sebenarnya saya sudah buat padat Bu, tapi takut ini nanti tidak keluar. Kita juga waktunya terbatas. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang fasilitasi dalam transformasi pendidikan. Barangkali Bapak dan Ibu sudah mengetahui apa itu fasilitasi. Nah, bagi yang mau menjawab, silakan langsung saja mengangkat tangan. Dan untuk yang menanggapi dan tidak punya kesempatan untuk menjawab, boleh mengisi di chat aja ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Ya, Bu. Jadi fasilitasi itu apa menurut Bapak dan Ibu? Saya Bu, Ya, silakan Pak Nur Yaman. menurut saya fasilitas itu adalah memberikan fasilitas kepada anak agar memudahkan anak-anak dalam menerima pelajaran. Seperti itu Bu, kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Nur Yaman. Benar sekali ya bahwa fasilitas itu untuk memudahkan anak belajar. Baik, yang lain barangkali ada yang mau berpendapat atau silakan boleh langsung di chat aja ya di ini pendapatnya untuk menanggapi pendapat yang lain. Ya, Bu. Ya, silakan Bu Dian. Saya punya pendapat kalau fasilitasi itu adalah langkah-langkah yang praktis sifatnya, yang fungsinya untuk memudahkan orang lain. Jadi kalau fasilitasi dalam sebuah kegiatan, biasanya itu adalah bagaimana langkah-langkah praktis ini dipakai untuk memudahkan peserta kegiatan tersebut. Baik, bagus sekali ya Bu Dian, jawabannya sangat lengkap. Memang kalau Bu Dian kalau menjawab itu memang selalu lengkap. Memang intinya fasilitasi itu adalah langkah-langkah ya untuk memudahkan peserta atau anak-anak untuk belajar. Ada pendapat yang lain lagi? Ibu Ivon barangkali punya pendapat atau mau sedang mengetik? Atau cukup? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau berpendapat, kita lanjutkan ke ini. Hal-hal penting apa yang harus kita lakukan atau hal apa yang penting pada saat kita melakukan fasilitasi? Tadi sebagian sudah disebutkan ya, baik oleh Bu Dian ataupun oleh Pak Rohiman. Silakan yang mau berpendapat untuk mengangkat tangan.
Ya, Ibu siapa ini? Pak Rohiman, barangkali Pak Rohiman mau berpendapat hal-hal yang penting dalam memfasilitasi atau fasilitasi itu apa? Lanjut aja Bu, kurang konsen. Nah, saya coba ya, Oh Bu. ya, Ya, ya silakan Bu Dian. Terima Jadi- kasih Pak Iman. Ya, jadi kalau kita mau melakukan sebuah fasilitasi itu yang harus kita lakukan adalah tentu saja persiapan. Persiapan di sini bisa meliputi persiapan substansi dan persiapan teknis. Persiapan substansi terkait bagaimana penguasaan kita sebagai fasilitator terhadap konten materi akan disampaikan yang akan difasilitasi. Topiknya apa maka itu harus kita kuasai. Persiapan teknis adalah yang barangkali selalu kita hadapi kalau kita ada berkesempatan menjadi fasilitator, misalnya logistiknya sudah disiapkan belum, atau misalnya ini terkait dengan media, medianya sudah disiapkan belum. Terkadang ketika saya mengalami menjadi fasilitator, Pak Baliut, Pak Ciweh gitu ya, ketika kita tidak menyiapkan media dengan baik. Itu Bu barangkali. Ya, baik Bu Dian, terima kasih jawabannya bagus sekali. Ini masalahnya misalnya kalau kita menghubungkan fasilitasi dengan tujuan kita itu apa sih untuk memfasilitasi itu untuk apa gitu misalnya. Yang berhubungan dengan tujuan. Ada hal-hal penting yang bertujuan dengan fasilitasi. Karena nanti kita kalau lulus nih kita akan mendampingi guru-guru penggerak ini untuk melakukan tugasnya. Jadi kita harus mampu memfasilitasi. Nah, tujuan kita memfasilitasi mereka itu apa gitu. Mungkin saya Bu ya. Oh ya, Ya, silakan Bu tujuan Ipon. kita memfasilitasi itu kita bisa mengumpulkan ide atau pendapat dari setiap peserta yang hadir sehingga dapat kesepakatan bersama, seperti itu mungkin dari saya. Iya, baik. Terima kasih Bu Ivon. Selanjutnya, masih ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Jika tidak ada, kita langsung ini saja ke ini nih, karakter apa yang harus kita miliki sebagai fasilitator? Sekali lagi ya, pertanyaannya saya ulang. Karakter apa yang harus kita miliki sebagai fasilitator? Sudah tidak koneksi ya Bu, karena memang kita Yang pertama itu tentu saja memiliki empati yang tinggi ya terhadap peserta. Kemudian role model yang baik juga gitu ya. Kemudian apa ya Bu? Tadi karakternya sabar ya, diantaranya empati, sabar, kemudian teladan. Barangkali itu Bu 3 karakter yang bisa saya sampaikan. baik, masih ada lagi nih yang mau menyampaikan karakter apa nih yang harus kita miliki sebagai fasilitator? Saya Bu, Ya, silakan Pak Nur Yaman. tadi selain yang telah disebutkan oleh Bu Dian, mungkin karakter yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator adalah harus bisa memberikan atau memfasilitasinya, karakternya itu istilahnya berjiwa menyenangkan gitu Bu. Artinya dia karakternya harus mudah disenangi oleh para audien itu. Seperti itu kurang lebih Bu. Iya. Yang lain Ibu Ipon barangkali mau menambahkan? Saya mungkin tambahkan bahwa seorang fasilitator itu dia harus menjadi pendengar yang baik supaya dia bisa merangkum semua pendapat atau ide yang dikemukakan dalam pertemuan. Mungkin itu Bu. Iya, baik. Terima kasih ya Bu Ipon. Apa yang disebutkan oleh Bapak Ibu yang hebat-hebat ini memang semuanya benar. Barangkali kita simpulkan saja pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum kita simpulkan, izinkan saya untuk men-share screen dulu. Bu, mohon izin. Bu Dian ya?
Ya, sudah saya pindah ke Ibu dan Ibu bisa ini, Oh, ya. bisa share screen. Tapi kok nggak bisa, Bu? Sudah ada, Bu? Ya, Ada. ini fasilitasi dalam transformasi pendidikan. Pengertiannya sudah, kok nggak bisa bergeser ini? Sudah Bu, sudah bergeser. Oh sudah. Ya pengertiannya itu tadi seperti yang sudah Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sebutkan, fasilitasi adalah proses yang mengandung langkah-langkah praktis yang memudahkan orang lain. Kemudian ini ada 3 hal penting dalam memfasilitasi, yaitu kita harus fasilitasi adalah langkah-langkah yang memudahkan peserta, kemudian memampukan peserta untuk mengungkapkan pandangan tentang masalah yang mereka hadapi, dan memampukan peserta untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi bersama. Kemudian untuk prinsip utama, ini sikap fasilitator, benar tadi yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu, menjadi pendengar yang baik, sensitif, dan membantu semua orang untuk merasa aman, nyaman, dihargai, dihormati, dan untuk berpendapat. Kemudian memegang prinsip keadilan, tidak pilih kasih atau diskriminasi, mampu menyemangati dan aktif memperhatikan fasilitasi semua orang, sabar dan tidak merendahkan orang lain, mampu menjadi teladan yang baik, mudah beradaptasi tadi seperti kata Pak Nuryaman, dan memiliki rasa humor yang tinggi. Barangkali Bapak dan Ibu itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya mari kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Boleh saya Bu. Ya silakan Ibu Dian. Jadi saya izinkan saya untuk mereview apa yang sudah kita lakukan dalam kegiatan hari ini, sore ini, bahwa hari ini kita dibelajarkan bagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam sebuah proses fasilitasi. Fasilitasi sendiri itu yang pertama adalah bagaimana langkah-langkah kita untuk memudahkan peserta secara praktis. Yang kedua, kita juga dituntut untuk memampukan peserta dalam mengembangkan idenya, dan yang ketiga adalah memampukan peserta mengatasi masalah yang dihadapinya. Kemudian prinsip utamanya tadi disampaikan, salah satunya adalah bagaimana bisa beradaptasi, memiliki rasa humor, mendengarkan yang baik dan adil. Itu Bu. Ya baik, terima kasih Bu Dian, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah memang kalau kita belajar dengan guru-guru yang hebat itu selalu seperti ini ya, semua lancar. Alhamdulillah kesimpulan sudah kita dapatkan. Jadi bagaimana kita tutup saja pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada kesalahan atau hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.